Bagaimana sekarang kita merubah atau mengolah bahan bonsai seperti ini agar nantinya bisa menjadi berharga, teman-teman. Jadi sebuah bahan bonsai itu tidak mesti harus, kalau mau membuat bahan bonsai yang berkualitas dan bisa bisa diharapkan dari segi material atau dari segi kualitas itu, nah ini akar-akarnya ini semakin membesar, dia akan menarik batang bawahnya ini sehingga semakin melebar. Belum jelas arahnya, tapi kalau sudah pertumbuhan alaminya sudah bagus, arahnya sudah bagus, kita biarkan saja, tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi bagaimana mengolah bahan-bahan bonsai yang kita buru atau mengolah bahan-bahan hasil buruan supaya menjadi bahan yang berkualitas atau bisa dihargai di kemudian hari. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Baik teman-teman, jadi bahan-bahan seperti ini contohnya, ini adalah hasil buruan dari kawan saya dan minta ditanamin supaya bisa subur katanya. Dan alhamdulillah ini sudah subur. Tapi dengan bahan seperti ini kita tidak bisa mengandalkan sebuah bahan ini menjadi bahan yang berkualitas, teman-teman. Meskipun nanti cabang rantingnya sudah tumbuh dan dibentuk-bentuk, disusun daun, itu tidak menjamin akan bisa diharapkan untuk menjadi bahan yang berkualitas. Nah, bagaimana sekarang kita merubah atau mengolah bahan bonsai seperti ini agar nantinya bisa menjadi berharga, teman-teman. Jadi sebuah bahan bonsai itu tidak mesti harus tumbuh dan bercabang, beranting dan menumpuk daun, tapi kita harus memproses dari awal bahan dasar ini agar menjadi bahan yang berkualitas. Mulai dari program akar, program batang dan cabang dan seterusnya. Jadi awal-awal kita menanam ini yang kita pikirkan itu adalah bagaimana bahan dasarnya ini bagus. Kalau urusan perantingan dan menyusun daun itu masih lama untuk kita kerjakan dalam awal-awal kita membuat sebuah bahan bonsai ini, teman-teman. Kadang sampai 6 sampai 7 tahun baru kita ke tahap perantingan, teman-teman. Kalau mau membuat bahan yang berkualitas. Jadi dalam hal ini kita membicarakan mengenai bahan-bahan yang berkualitas, teman-teman. Oke, langkah awal adalah kita harus memilih bagian-bagian dari bahan bonsai yang kita miliki. Kita cari mana bentuk yang sudah ada, atau meskipun bentuknya belum ada, kita ambil yang lurusnya ini saja, teman-teman. Kita cangkok. Nah, nanti bahan inilah yang kita olah menjadi bahan bonsai yang berkualitas. Kalau bahan-bahan dasar dari yang lurus ini bisa kita buat berbagai macam gaya nantinya, teman-teman. Tidak harus dia menjadi lurus, bisa menjadi ekstrem, bisa menjadi formal, informal, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Bahan ini
Nah, ini di sini ada gerakan sedikit. Nah, yang ini bisa kita olah menjadi bahan dasarnya, teman-teman. Nah, ini sudah ada penirusan. Ini besar dan mengecil ke sini. Nah, inilah yang kita ambil, kita cangkok. Oke, teman-teman. Kita mulai saja seperti ini. Nah, ini yang saya akan ambil itu yang bagian di sini, teman-teman. Kita ambil di bagian yang sudah besar ini. Nah, ini kita potong di sini. Ini kita cangkok, teman-teman. Nah, dalam hal mencangkok ini, teman-teman, setelah kita kupas kambiumnya, itu bisa dibungkus langsung dengan plastik dan dimasukkan pasir, atau dibiarkan dulu mengering selama beberapa hari baru dibungkus. Sama saja, teman-teman, tidak ada resiko pembusukan atau apa, tergantung media yang dipakai. Jangan sampai terlalu kering dan jangan sampai mengendap airnya. Dan pernah saya upload sebelumnya masalah bahan bonsai seperti ini. Sekarang sudah tumbuh, teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini dia, teman-teman, sudah hidup. Yang dulu pernah saya buat konten yang saya potong bawahnya, saya timbun, dan ini tidak saya sungkup, langsung saya tanam dengan pasir dan ditaruh di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini sudah tumbuh, teman-teman. Rata-rata sudah bertunas. Oke, teman-teman, ini adalah jenis pohon serut, sama seperti yang tadi saya kasih lihat yang sudah tumbuh. Dan setelah dibungkus, nanti beberapa hari itu diteduhkan, teman-teman, di tempat yang terlindung dari sinar matahari agar tidak kering. Dan usahakan tanah yang dipakai atau pasir yang dipakai untuk mencangkok tidak menampung air, dan juga jangan terlalu kering nantinya, selalu dikontrol. Nah, seperti ini, teman-teman, hasil stekan pohon loa. Dalam kondisi seperti ini baru akarnya baru tumbuh sebesar ini. Nah, ini kita kurangi dulu yang serabutnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Cukup dulu, asal kelihatan dulu. Saya hanya berbagi pengalaman saja ini, teman-teman. Bukan niat mau menggurui atau apa. Hanya berbagi pengalaman. Nah, seperti ini. Jika bahan stekan kita sudah tumbuh subur dan akar-akarnya sudah sebesar ini. Nah, ini masih belum apa-apa, teman-teman. Masih membutuhkan besar yang lebih cukup, yang lebih maksimal besarnya, agar bisa terbentuk bahan bonsai yang seimbang dan proporsional. Dan ini cabang-cabangnya ini sudah banyak yang tumbuh. Kalau mau membuat bahan bonsai yang berkualitas dan bisa diharapkan dari segi material atau dari segi kualitas, itu jangan kita memikirkan dulu bentuk cabang, bentuk ranting, bentuk susunan daun. Karena dalam hal ini pohon ini masih membutuhkan pembesaran akarnya dulu, teman-teman, dan pembekakan di batang bawahnya nih, di batang bawahnya ini. Bagaimana batang bawahnya ini bisa besar? Pertama-tama ya tadi dengan di ground karena ini terlalu kecil, pertumbuhannya lambat. Kalau di ground
pertumbuhannya bisa cepat. Nah, kalau akarnya tumbuh besar, otomatis batang bawahnya ini akan cepat membesar. Kalau kita ground dengan membiarkan ngelos cabang-cabangnya ini dibiarkan ngelos, jangan dibentuk dulu, nanti ini akan cepat besar dasar bonsainya atau akar dan batangnya ini akan bengkak. Nah, setelah nanti bahan ini sudah cukup, bentuk dasarnya sudah bagus, akarnya sudah bagus, batang bawahnya ini sudah bagus, nanti bisa kita bentuk arah cabang awalnya. Karena kalau kita membentuk cabang awal, kita tidak perlu mengarahkannya dengan bantuan kawat atau apa, karena nanti dia akan membentuk sendiri dengan mengejar matahari, teman-teman. Jadi dasar awal cabang pertama ini kita biarkan saja dia membesar agar cepat mengejar pembesaran batang utamanya ini. Nah, nanti kalau sudah ini besar, cabang-cabang ini membesar, baru kita potong atau kita cutting sepanjang yang kita inginkan, baik itu 10 cm atau 5 cm dan seterusnya. Nah, nanti dasar awal cabang yang besar inilah yang kita tunggu pertumbuhan cabang barunya atau anak cabangnya. Dan anak cabang inilah yang baru kita akan mulai bentuk pengarahannya menggunakan kawat, teman-teman. Jadi bersabar dalam membentuk bahan dasar ini, kita harus biarkan dulu ngelos, jangan diganggu, dan akarnya akan cepat besar, batangnya besar. Ini butuh bertahun-tahun, teman-teman. Kalau di ground mungkin 2-3 tahun kita sudah bisa mendapatkan bahan dasar yang bagus. Seperti ini, teman-teman, saya tunjukkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Sampai sekarang ini belum saya arahkan, belum saya bentuk cabangnya karena masih mengejar besar batang bawahnya ini, teman-teman. Nah, ini pernah saya upload sebelumnya. Dulunya ini dari kecil sampai sebesar ini karena tidak diganggu. Nah, ini akar-akarnya ini semakin membesar, dia akan menarik batang bawahnya ini sehingga semakin melebar. Jadi akarnya besar, batang bawahnya ini besar, cabang-cabangnya pun ikut subur membesar. Ini kalau tidak kita ganggu. Nah, seperti ini, teman-teman. Cabang-cabangnya ini subur, gemuk-gemuk, dan akarnya pun ikut gemuk. Nah, ini akar-akar yang membesar inilah yang menarik bodi pohon ini sehingga menjadi lebar. Oke. Nah, oke, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ini cabang pertamanya ini dulu dibiarkan ngelos, dipotong. Nah, ini dulu bekas cabang besar juga dipotong. Ini untuk mencari bentuk gerakannya, teman-teman. Dan tumbuh cabang baru. Ini dibiarkan ngelos juga besar dan dipotong. Dan sekarang ini belum pernah diarahkan karena pengarahan itu tujuannya untuk mengarahkan cabang atau ranting yang belum jelas arahnya. Tapi kalau sudah pertumbuhan alaminya sudah bagus, arahnya sudah bagus, kita biarkan saja, tinggal kita tunggu pembesarannya. Nah, ini bentuk cabang awal juga dulu dibiarkan ngelos seperti tadi, jangan dibentuk dulu. Nah, proses pertama ini sudah besarnya sudah proporsional dengan batang utamanya, baru dipotong dan selanjutnya tumbuh cabang baru ini. Dan cabang baru ini kalau arahnya sudah sesuai, kita tidak perlu mengarahkannya, teman-teman. Nanti juga ini kalau sudah besar, mendekati besar ini dipotong lagi. Begitu seterusnya, teman-teman. Jadi dalam membuat bahan dasar bonsai, kita tidak memikirkan dulu pembentukan susunan cabang ranting sehingga langsung terbentuk. Tapi kita olah bahan dasarnya ini, bagaimana akarnya ini bisa membesar, batang bawahnya ini bisa membengkak, melebar. Itu terjadi karena kita membiarkan pertumbuhannya ini secara alami, tumbuh liar, bebas dulu, tanpa diganggu pertumbuhannya, tanpa diganggu
cabang-cabangnya ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.